Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di sesi chit chat crypto, atau lebih tepatnya segmen chit chat crypto. Jadi chit chat kali ini sebenarnya kita nggak ngomongin soal crypto. Saya pengen sedikit berbagi cerita ke teman-teman ya tentang bagaimana pandangan saya tentang trading for living. Apakah trading for living itu benar-benar bisa direalisasikan? Dan saya mungkin akan sedikit cerita tentang pengalaman saya yang pernah saya rasakan di dalam industri ini. Jadi ya, di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak ngobrolin soal hal ini. Sebenarnya kita ngomongin soal trading for living itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Sampai sekarang pertanyaan itu selalu ada ya. Bener nggak sih seorang trader itu benar-benar bisa hidup just dari trading aja? Artinya profesinya dia itu adalah seorang trader dan aktivitasnya dia untuk menghasilkan adalah trading, dan trading. Oke? Nah, sebenarnya kita berbicara soal ini adalah satu fase yang paling sempurna ya di dalam perjalanan trader ya, kita bisa bilang perjalanan seorang trader. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang bertanya kenapa saya bikin YouTube channel ya, kenapa kita juga punya community, kenapa kita bikin yang namanya course ya untuk ya mungkin produce more maybe loyalty ya, kayak teman-teman nonton study time itu setelah ya berapa kali tetap ya istilahnya dia produce ya, kita fair-fairan ngomong aja ya, money dalam bentuk ads yang dihasilkan dari YouTube, which means sebenarnya nggak seberapa gitu loh. Akan tetapi ini adalah proses yang saya rasa kalau bagi saya adalah sebuah proses yang bisa dibilang cukup mendekatkan saya terhadap tujuan saya tersebut, yaitu trading for living. Dan sebenarnya kita berbicara trading for living itu bukan dari segi pengukurannya ya, bukan dari uang atau materi. Ya, itu sedikit sharing menurut pandangan saya. Trading for living yang kita cari itu pada dasarnya adalah kebebasan, freedom, waktu, ya. Which means kita bebas mengatur dan lain sebagainya. Akan tetapi, banyak sekali faktor yang perlu mendukung kita untuk bisa benar-benar trading for living. I mean, trading for living itu bukan artinya totally orang itu just hidup dari trading, ya. Tapi kita berbicara ya, saya bisa bilang istilahnya kita punya kebebasan lah untuk menentukan gitu ya. Dalam arti, untuk kita bisa mencapai trading for living aja, saya pernah bertanya sama salah satu senior saya di trading juga. Dia juga menyampaikan bahwa sebetulnya ketika kita berbicara main profesi kita sebagai seorang trader, which means trading for living, itu kita juga harus punya source of income yang lain. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, itu ada yang namanya 7 figure ya, atau stream of income. Nah, income itu nggak cuman dari satu tok trading. Even seorang trader profesional sekalipun, kalian bisa lihat di luar sana, mereka ya mostly-nya punya kelas juga ya. Ya mungkin ada yang sebenarnya dia trading tapi basically ya, dia punya hasil dari trading tapi dia tidak menunjukkan ke publik bahwa dia itu trading. Which means ini sebenarnya menurut saya sangat make sense. Dan kebanyakan sih kalau yang saya tahu, orang yang hidupnya dari trading di belakang layar, dia itu lebih introvert ya. Dalam arti kita lebih prefer untuk tidak menunjukkan itu ke publik, kita lebih prefer untuk menjaga privacy dan lebih prefer untuk ya udah kita make money dari trading, kita punya kuncinya, kita punya jurusnya, ya udah gitu loh. Yang penting gue bisa make money. Gue gak perlu sharing sama yang lain. Kenapa? Ya karena gak ada fungsinya, gak ada manfaatnya buat gue gitu loh. I mean, itu terjadi ya, realita yang terjadi gitu loh di publik. Dan saya rasa kita berbicara balik lagi soal trading for living. Apakah itu achievable dan bisa ya istilahnya dijadikan sebagai sebuah cita-cita atau impian bagi seseorang. Oke, pertama kita ngomongin dulu apa aja sih kriteria yang dibutuhin untuk seseorang bisa trading for living. Pertama, knowledge, which is education. Kita perlu belajar ya. Dan saya cukup yakin kok dari mungkin di atas 70%, 80% teman-teman nih, even viewer saya sekalipun ya saya nggak tahu, saya menebak-nebak aja angka karena ini berdasarkan survei kan. 70-80% itu trader yang umurnya di bawah 1 tahun biasanya itu lebih prefer langsung terjun, langsung terlibat. Mungkin dia cari-cari YouTube, dia cari instan, dia cari
bisa dibilang mungkin orang yang udah lebih berpengalaman, and then gue follow dia aja, ikutin aja, which means mikirnya instan. Padahal saya sering banget menekankan soal ini bahwa kita terlibat di dalam sebuah industri yang baru. Ibaratnya teman-teman di sini pengen jadi seorang koki, tapi cuman ngerti masak telur. Kira-kira bisa nggak masuk Master Chef and then kalian bertanding melawan peserta lain dengan skill atau ya istilahnya keahlian hanya sebatas memasak telur saja? Saya rasa nggak mungkin. Atau teman-teman mungkin pengen jadi pengacara tapi nggak pernah masuk sekolah hukum. Artinya teman-teman pengen coba jalur dalam. Mungkin tanya teman, bro lu kan pengacara, tolong dong masukin gue, rekomendasiin gue juga sebagai seorang pengacara. Padahal nggak ada background hukum, nggak ada pengalaman di bidang hukum, dan tidak ada gelar sarjana hukum. Itu even lebih parah lagi. Dan itu realita ya. Kenapa? Soalnya yang namanya financial market saat ini itu gampang banget aksesnya ya. Selama ada internet, selama ada broker, selama ada marketing, selama ada iklan, YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bakal gampang banget mengakses. Cuma yang menjadi permasalahan adalah, saya kasih tahu, industri ini adalah industri yang justru paling sedikit rate kesuksesannya. Kebanyakan orang itu rugi di financial market. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, kita cenderung backward. Ya, kalau orang-orang di sini, oke, kita belajar dulu, sekolah dulu, ikut universitas, ngejar gelar dan lain sebagainya, punya pengetahuan. Habis punya pengetahuan nggak cukup ya. Kalau kayak pengacara aja dia harus ikut law firm dulu. Kalau misalkan kedokteran aja dia harus ikut yang namanya pokoknya praktek-praktek dulu bersama dengan dokter lainnya, seiring dengan pengalaman yang kemudian menjadi sebuah, kita bilang apa ya, mungkin pengalaman itu menjadi sebuah pengetahuan, dan akhirnya kita bisa lebih melakukan segala sesuatu di luar kepala kita ya. Dalam arti nggak harus buka buku lagi kayak ini orang sakit apa ya, terus kayak pengacara misalnya kamu ditanya dapat kasus, misalnya kasusnya pencurian atau penipuan, terus kamu kayak di depan hakim kamu masih buka buku dulu, cari tahu dulu, oh ini berdasarkan pasal undang-undang. Nggak mungkin, hal itu tidak mungkin dilakukan, dan itulah fungsinya kita perlu pengalaman. Dan menurut saya salah satu kriteria yang dibutuhkan trading for living, first education, kedua pengalaman. Nah, kita setelah berbicara pengalaman, ketiga kita butuh yang namanya, dan ini didapat dari pengalaman ya, artinya dari jam terbang, yaitu netral psikologis ya. Artinya psikologis harus selalu dalam keadaan netral, yang artinya transaksi itu tidak boleh menggunakan feeling atau emotional, melainkan berdasarkan edukasi yang kita punya dan pengalaman selama kita mencoba mempraktekkan apa yang kita pelajari tersebut. Dan itu waktunya nggak setahun 2 tahun. Mostly-nya trader itu butuh waktu 3, 4, 5, bahkan lebih dari 5 tahun. Dan itu kita berbicara trader yang dalam tanda kutip, yang notabene trader yang benar-benar bisa menghasilkan di trading. Bisa menghasilkan tuh dalam arti gimana? Misalkan contoh, gue juga kok trading di future seminggu yang lalu, gue cuan kok ribuan persen, modal gue dari misalnya $1,000 udah naik jadi $4,000. Wah, gue udah cuan banget deh kok. Oke, tapi pertanyaannya, kamu yakin gak dengan knowledge kamu dan dengan pengalaman kamu yang istilahnya seminggu itu kamu menghasilkan jackpot, and then the next week, the next month, the next year, kamu masih bisa mempertahankan konsistensi itu? Nah, ini kan seringkali menimbulkan pertanyaan bagi kita. Jadi kayak orang berpikir, gue pengen trading for living, gue udah punya pengalaman nih 2 minggu terakhir gue profit, berarti ini bisa banget dilakukan. Oke, saya kasih tahu sama teman-teman, ini prinsipnya sama seperti kita di kasino ya. Istilahnya kalau kalian bilang bandar kasih untung dulu, well, sebenarnya bukan masalah bandar yang kasih untung dulu, tapi psikologis kita, cara kita berpikir. Pada saat kita dikasih untung dulu, kita akan merasa kita overconfidence. Dalam arti, gue yakin ini bisa direalisasikan, bisa banget trading for living, dan gue yakin banget nih kalau gue lakuin ini selalu dengan sistem yang sama, lakukan hal yang sama berulang-ulang, gue yakin dalam setahun kurang gue bakal jadi miliarder. Okay, that's the wrong mindset. Basically, that's the wrong mindset. Dan itu yang saat ini terjadi di publik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanyakan, kayak misalnya ke saya ya, ini sharing sedikit pengalaman saya rugi di awal. Dan justru saya sangat bersyukur kalau pengalaman pertama saya adalah kerugian.
Karena kalau misalkan saya pertama profit, umumnya nextnya loss. Kalau kalian pernah merasakan situasi seperti ini, kalian boleh type di kolom komen. Saya adalah salah satunya kok. Kenapa? Karena sebenarnya gini, saat kalian profit di awal, itu saya cukup percaya yang namanya di trading itu ada yang namanya beginner's luck. Kenapa? Karena basically orang ini belum tentu tahu apa yang dia lakukan. Dia mungkin cuma sekedar beli, dia mungkin cuma sekedar ikut-ikutan, dan kebetulan aja posisinya profit. Tapi kalau misalkan dibalik situasinya, alhasil dia rugi duluan di awal, orang itu biasanya akan jauh lebih menghargai proses. Dalam arti dia menyadari dia punya kesalahan, dan dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Sehingga, the next thing yang dia lakukan adalah dia mencari proper education. Karena dia tidak mau mengulangi kepahitan yang pernah dia rasakan itu. Dan itulah salah satu proses yang terjadi di dalam jam terbang saya, terutama di financial industry ini ya. Jadi kalau misalnya dulu saya nggak pernah rugi besar sampai 3 digit, maybe saya nggak akan concern untuk belajar lebih dalam ya. Mungkin saya akan merasa bahwa diri saya sudah cukup hebat dan alhasil saya yang dikalahkan oleh market, dan itu udah paling umum terjadi ya di realita, di kondisi saat ini. Dan saya cukup yakin mungkin teman-teman sekalian bertanya kayak gimana sih kehidupan trader sesungguhnya gitu loh. Saya pengen sharing sedikit supaya teman-teman punya motivasi yang lebih clear ya. Trading itu basically adalah sebuah aktivitasnya, sementara trader adalah profesi. Ya, tadi teman-teman udah tahu. Jadi pada intinya, kalau kita ngomongin soal bagaimana saya bisa menjadi seorang trader, seperti halnya kalian hendak mengambil profesi kedokteran, profesi arsitektur, profesi desain interior, profesi apapun yang mungkin butuh waktu minimal 3-4 tahun untuk kalian mengedukasi diri kalian sendiri bahwa this is not easy. This is really not easy. Nah, kalau kalian berpikir bahwa menjadi seorang trader itu semudah kalian nonton YouTube channel, belajar dari buku dan lain sebagainya, that's not enough ya. Di belakangnya itu banyak banget PR-nya. Dan semakin kesini, saya semakin tahu bahwa keahlian seseorang di dalam memanage account, di dalam memanage portofolio atau capital dia bukan berdasarkan pengetahuan dia seputar trading atau analisa atau fundamental, tapi kita ngomongin di sini karena pengalaman dia dalam memanage, mengkontrol psikologis dia dan kedisiplinannya dia. Jadi konsisten yang dibanyak pertanyakan orang-orang ya. Kalau misalkan lu pengen trading for living, lu harus konsisten. Orang berpikir konsisten profit. Jadi orang nanyanya seperti ini kayak, "Frin, lu sebagai trader sebulan tuh profit berapa persen rata-rata?" Well, sebenarnya kita berbicara realita, sometimes bahkan sebulan kita rugi kok. Bisa aja kita minus 5%, 3% ya. Karena pada dasarnya konsisten yang ingin kita tekankan itu adalah konsisten kita dalam menerapkan edukasi yang sudah kita punya. Bagaimana kita di sini bisa mengurangi eksperimen dan lebih bertransaksi berdasarkan teori yang kita punya, pengalaman yang kita punya, dan sistem trading yang kita punya. Jadi kita terapkan hal yang sama. Dan tentu saja market itu sangat dynamic. Dynamic itu maksudnya dinamis ya. Setiap hari dia berubah. Kenapa? Karena namanya roda perekonomian itu setiap hari dia berubah. Berputar terus menerus. Dan gak mungkin hari ini, besok, 1 minggu, 1 tahun yang lalu, dan next 1 tahun mendatang itu situasinya bakal sama. Itu adalah suatu hal yang saya bisa katakan hampir tidak mungkin ya. Karena balik lagi, setiap hari itu akan selalu ada revolusi industri, banyak hal ya. Kita berbicara di dalam roda perekonomian itu banyak banget faktor yang mempengaruhi. Bahkan kalau teman-teman ingat ya, mungkin tahun 2010, 2011, 2009, anak-anak seusia saya pada saat itu ketika hendak lulus sekolah ditanya, "Bro, lu pengen jadi apa?" Cita-citanya kebanyakan pada saat itu bilang IT. Tapi kalau kita bertanya saat ini, mungkin orang akan mulai berkurang berbicara soal IT. Mungkin akan lebih banyak orang berpikir, gue pengen jadi digital marketer, which is digital marketing. Makanya course digital marketing kayak di mana-mana gitu. Saya kayak, sekarang semua orang ngomongin digital marketing. Pertanyaan saya 2-3 tahun lagi, apakah masih sama digital marketing? I think big possibility pasti akan ada tren yang baru. Dan seiring dengan bertambahnya tren baru tersebut,
industri, yang namanya kita berbicara perekonomian itu akan shifting lagi, akan berubah lagi. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa oke, dengan ilmu trading yang gue punya udah cukup, gue bakal bisa profit terus konsisten. Oke, itulah yang menurut pandangan saya masih perlu di-fix. Karena apa? Karena dengan fleksibilitas tersebut, kita juga harus selalu belajar hal baru. Well, kita punya trading system yang tentu saja bisa kita jadikan sebagai pondasi. Setiap kali kita melakukan transaksi, kita akan berpaku pada trading system kita ini. Cuma permasalahannya, berbicara soal knowledge, fundamentally, itu selalu berubah. Dan kita harus selalu belajar. Jadi, saya pengen kasih tahu buat teman-teman sekalian, apakah trading for living itu possible dijalankan? Possible dijadikan sebagai profesi utama? Jawaban saya, bisa. Tapi, apakah kalian punya mentalitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader yang profesinya hanya bergantung pada trading? Oke? Mentalitas itu yang perlu dicari. Dan sekedar sharing, itu sedikit ya tadi apa yang saya bagikan, informasi yang saya sharingkan dalamnya. Ini saya lihat 16 menitan saya ngomong lebih kurang adalah seputar mentalitas. Ya, mentalitas yang harus kita punya adalah lebih ke arah realistik. Saat ini trader kontennya bikin video dia naik mobil mewah, punya rumah mewah, bilangnya hasil trading, orang percaya. Tapi kita di sini sebagai content creator di dalam edukasi financial market, maybe kita berbicara tentang technical analysisnya, how I do analysis, how I do trade, itu orang nggak suka. Kenapa? Karena people like instant sukses, ya. Dia nggak suka berproses, dan mentalitas itu yang minimal teman-teman harus punya di awal. Jadi mungkin ya dengan kesempatan kali ini kita berbicara market lagi posisi bear market. Everybody still asking the same question every day. Kapan bull market kembali? Ya. Kapan saatnya kita meraup keuntungan? Kapan posisi dia kejemput? Padahal harusnya di sini bisa menjadi sebuah evaluasi diri paling besar buat kita, bahwa kita menyadari kalau misalnya posisi bear market kita dalam keadaan rugi yang luar biasa besar, artinya there is something wrong with the way we do, ya. Ada something yang salah dengan cara kita melakukannya, dan disitulah kita harus mungkin meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar. Dan saya rasa kalau ditanya ya, trading for living itu possible atau tidak? Ya, jawabannya possible. Namun, proses yang harus dilalui oleh teman-teman untuk mencapai tahap tersebut panjang. Dan saya harus katakan, tidak mudah. Ya, jadi tidak ada yang instan, nggak ada yang namanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa langsung jago trading. I don't believe in that ya. Kalau misalkan teman-teman pun paham tentang teorinya, tahu cara menganalisanya dan bisa mengeksekusinya, dari segi psikologis dan mentalitas belum tentu siap. Kenapa? Karena at least people harus membuktikan terlebih dahulu. Dalam artian kita bukan membuktikan dari segi resultnya ya, tapi membuktikan dari bagaimana dia bisa menyikapi kondisi market, bagaimana dia bisa menyikapi kondisi market yang mungkin tidak selalu ideal, tidak selalu sesuai dengan strateginya teman-teman, tapi kalian bisa memilih untuk bijaksana dalam arti oke, ini market lagi nggak sesuai dengan bagaimana cara saya biasa melakukan transaksi. Misalnya saya tipikal orang yang tradingnya berdasarkan tren, wah kayaknya ini lagi nggak ideal, mendingan gue nanti dulu, tahan dulu, sabar dulu, ya. Ternyata marketnya lagi bagus nih, lagi agresif. Oke, saatnya kita masuk, bam. Tapi pada saat marketnya lagi tidak ideal, mampukah kalian menahan diri untuk tidak trading? Ya, sometimes itu bisa menjadi challenge juga, dan saya cukup yakin teman-teman pasti pernah ngerasain hal tersebut atau situasi serupa dengan apa yang saya ceritakan barusan. Dan ya, itulah dia ya teman-teman, sedikit sharing aja, obrolan santai di hari Minggu yang lebih ke arah psikologis, motivasi dan mentalitas. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan banyak value positif dari apa yang saya sharingkan. Dan sekiranya teman-teman suka dengan konten ini, make sure kalian like ya, jangan lupa save video ini juga supaya bisa mengingatkan kalian terus-menerus tentang seberapa pentingnya membangun mentalitas yang positif untuk bisa menjadi seorang trader yang hebat. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye.